selain dikenal dengan pondok kopi HT atau ngopi di kebun kopinya, ternyata di sini sudah dikenal juga sebagai pondok mancanegara. Itu bermula dari mana? Pasti ini yang datang nih bule nih, Pak. Ya, kalau kita bicara sebelum bulan Maret dulu tahun 2020, nah itu masa itu kan masih belum ada pandemi. Iya. Itu seperti yang kita bahas tadi, ini kolaborasi kerjasama dengan pihak yang bisa mendukung. Nama pondok mancanegara ini ternyata tidak hanya nama, tapi memang di sini tempatnya bule. Iya. Sebelum pandemi tadi memang di masa pandemi ini sangat berdampak ya Pak ya. Itu kira-kira berapa persen tuh Pak Kalau penurunan untuk tamu angkanya? mancanegara itu sampai 100%. Jadi selama pandemi ini untuk penerbangan internasional untuk pariwisata itu tutup total. Jadi tidak ada tamu mancanegara untuk datang untuk jadi tamu wisata Kerinci dari mancanegara, karena ini penerbangan internasional untuk pariwisata itu tutup total. Jadi 100% turun untuk tamu mancanegara. Itu dari pemerintah sendiri atau dinas terkait itu ada solusi atau gimana tuh Pak? Sepertinya untuk tahun 2021 ini kita di Kerinci ini sudah zona hijau ya, zona hijau, tapi walaupun zona hijau kita ini mesti hati-hati, kita ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada masanya nanti kalau memang sudah dibuka penerbangan internasional untuk wisata, kenapa tidak kita selama pandemi ini kita harus siap-siap membenahi apa yang kekurangan, kita harus siap masang strategi kan. Jadi begitu COVID selesai, kalau sudah terbuka penerbangan kita siap tempur, tinggal lepas peluru. Wah, seperti itu. Oke, jadi dimulai dari dulunya ini persatuan dari kelompok tani hortikultura atau sayur mayur ya, hortitani. Sekarang yang ini dulunya kandang sapi ya. Iya, kandang sapi. Kandang sapi sekarang menjadi pondok mancanegara. Menjadi ya bar untuk bar internasional. Tapi terakhir di sini yang datang itu yang dari Amerika sama Kongo. Itu Pak Townsend dari Amerika dan Ahmed dari Kongo. Pas begitu pulang dari sini dia ke Jawa Tengah, terus terbang ke Malaysia. Sampai Malaysia lockdown sampai di situ 2 bulan. Itu terakhir tamu mancanegara ke sini. Oke. Jadi memang apapun yang kita punya, skill yang kita punya, keterbatasan yang kita punya itu pasti ada ini ya, nilai tambah gitu. Iya. Dimulai seperti kalau di sini memang konsepnya agrowisata Pak ya. Kita dikenal di sini, kita dikenalkan dari mulai memetik ceri sampai proses pulping dan roasting sampai ke gelas kita. Oke, cukup keren sih. Untuk kopi sendiri sekarang sudah punya brand Pak ya? Ya, ada bubuk kopi HT. Kalau dulu itu HT Arabica Kopi. Oleh BPOM itu ada punya undang-undang tersendiri ya untuk mengeluarkan BPOM. Jadi kalau bubuk kopi HT Kopi Arabica Gunung Tujuh, kalau Gunung Tujuh itu bukan nama kopi, itu nama umum dari sebuah daerah atau nama gunung. Jadi dari BPOM itu menetapkan yang bisa itu bubuk kopi HT. Jadi brandnya sekarang bubuk kopi HT. Bubuk kopi HT. Untuk usaha UKM ya. Itu untuk pemasarannya sendiri itu? Pemasarannya kita belum jauh. Cuman untuk pengenalannya sudah sampai ke luar negeri. Cuman untuk produksinya, untuk pemasarannya kita masih sebatas pasar oleh-oleh toko oleh-oleh. Toko oleh. Oke, bentar Pak. Kita ambil dulu produknya. Oke, ini adalah produk HT Arabica. Ya. Ini produk HT Arabica yang kemasannya 100 gram
ini bubuknya bubuk yang halus ya, yang halus yang siap saji. Nah, seperti ini bubuk kopi HT yang seperti ini yang direkomendasikan oleh BPOM. Nah, jadi kita mengikuti standar yang dari BPOM. Nah, itulah yang kita buat. Jadi kalau dulu di sini kopi HT Arabica kopi, kalau sekarang jadi kopi bubuk HT. Kopi bubuk HT. Seperti itu. Oke. Jadi di sini sudah ada logo brand best quality, dan juga teman-teman jangan khawatir, ini sudah lulus Badan POM dan sudah nggak BRT lagi ya, sudah Badan POM. Jadi ini dapat teman-teman temukan di area Kerinci maupun Jambi. Ini dengan satu harga ini berapa, Pak? Ini 30.000 per 100 gram. Ya. Terjangkau. Untuk oleh-oleh 30.000 per 100 gram. Dan uniknya kelebihan kopi Arabica HT ini 100% organik, Pak ya. 100% organik. Jadi tidak memakai pupuk kimia, pestisida dan lain-lain. Apalagi herbisida jauh dari herbisida. Oke. Tapi kalau tidak ada pupuk itu nanti untuk menyuplai kebutuhan pangan kopi tersebut gimana tuh, Pak, itu mengatasinya? Pada intinya kopi Arabica itu yang penting, yang paling utama pada perawatan tanaman itu tentang kebersihan tanaman. Kebersihannya gini, tidak ada rumput maksudnya. Dia ini kayaknya akar dari kopi ini serabut ya, bisa kalah saing dengan rumput. Jadi ketika kita siangi terus, itu mudah-mudahan tanaman itu tetap dapat makanan. Kemudian dari kulit ceri yang kita jadikan untuk pupuk tanpa pupuk kimia, dia itu masih bagus untuk produksi. Jadi memang dari kulit cerinya tadi. Dari kulit ceri langsung selebih baiknya dibikin bokasi sebenarnya, kompos ya, mungkin dari trichoderma atau M4-nya mikroorganisme itu difermentasi untuk membuat bokasi. Tapi kami karena produk tiap hari keluar dari mesin pulper itu langsung kami tabur. Nah, dari proses pembusukannya itu juga sudah bagus untuk pupuk organik. Nah, selain ini untuk pupuknya sendiri itu dari bekas pulping ya, dari kulit ceri tadi. Kan kalau di Green sini untuk hama itu kan banyak sekali nih, Pak. Itu untuk mengatasi hama daun sama hama buah itu gimana tuh, Pak? Pada intinya tetap pada kebersihan lingkungan tanaman. Jadi ketika tanaman semak itu banyak serangga untuk menyerang buahnya, bunganya. Tapi ketika tanaman itu bersih, kita ini kan di atas 1000 meter dari permukaan, mudah-mudahan tidak ada hama yang begitu menyerang tanaman. Jadi sampai hari ini pembuktian sendiri di lokasi Hortitani di 16 hektar itu belum ada serangan yang begitu kuat pada produksi produksi cerinya. Jadi tetap produksinya bagus. Oke. Jadi memang 100% memang organik ya. Keren. Jadi mulai dari pemupukan itu sendiri, itu dari kulit kopinya sendiri kembali ke kopinya, dan untuk menghilangkan hama itu memang dari kebersihan dari lingkungan, kebersihan lahan. Jadi tidak boleh ada gulma untuk yang melampaui tanaman kopi. Kalau begitu gulma tumbuh, ya sudah, kita harus menyiangi segera mungkin biar ada makanan yang ada dalam tanah itu tidak dimakan rumput tapi dimakan oleh kopi. Yang penting bersih lahan, itu saja kuncinya. Jadi HT Arabica ini kita bisa menemukan itu kopi memang 100% organik. Jadi tidak tersentuh dari zat-zat kimia maupun pestisida, herbisida maupun seperti pupuk-pupuk kimia lainnya, Pak ya. Jadi memang 100% organik. Memang direkomendasikan untuk pupuk kimia. Tidak masalah sebenarnya pupuk kimia direkomendasi, ada pupuk urea dari petrokimia kan. Itu tidak masalah sebenarnya. Itu kalau residunya masih di bawah 0,01 itu masih bagus untuk diekspor. Tapi di sini kita ini lokasi itu masih memakai pupuk organik.
memang direkomendasikan untuk tanaman kopi itu pupuk organik, masanya kita hasil nanti terakhir itu 80% itu untuk ekspor. Jadi untuk negara-negara Eropa itu tidak menyukai yang kadar kimia residunya lebih dari 0,01%. Itu. Oke, saya sempat pernah searching di Google gitu Pak. Itu ini ternyata untuk sistem pemetikan itu sendiri itu tidak asal Pak ya. Jadi nggak boleh merah kuning hijau ya. Nah, kalau istilahnya petik campur namanya tuh. Kalau petik campur itu sangat mempengaruhi pada aroma dan rasa. Memang memang direkomendasikan pada petani-petaninya itu lebih harus paling minimal itu 95% itu harus merah. Kemudian yang 5% itu boleh itu sudah diambang pemetikan yang sempurna. Berarti memang itu mempengaruhi dari cita rasa ya? Ya, mempengaruhi cita rasa dan aroma. Kemudian pada prosesnya juga pada pengepul, kalau yang hijau, terutama yang hijau itu belum punya lendir, jadi dia itu belum bisa terkelupas pulpernya itu tidak bisa terkelupas. Jadi kulit dari ceri itu tidak bisa terlepas ya. Nanti kalau tidak bisa terlepas, dan nanti kalau dia itu rasa pahit ya? Kopi muda itu pahit rasanya, enggak manis ya. Oke. Jadi memang untuk menjadi sebuah petani itu tidak mudah ya. Perlu banyak pengalaman. Jadi semakin bagus kualitas kopinya, mudah-mudahan semakin tingkat ekspornya, permintaan luar negeri itu kan semakin banyak. Maka kita kepada petani itu harus lebih memberikan sosialisasi sifatnya tentang bagaimana kopi yang bagus, biar kopi ini bisa bagus. Ekspornya ke luar negeri itu ada standar ekspornya. Ada SOP-nya ya? Ya, ada SOP-nya untuk luar negeri. Untuk saat ini itu selain dampak dari COVID-19 ini, itu yang sekarang menjadi kekurangan atau yang menjadi keterbatasan untuk produksi kopi sendiri sekarang apa Pak? Ini kalau kopi untuk produksi ya, itu kalau kopi ini ada namanya pasang surut, ada istilahnya panen rayanya. Ada tracknya. Nah, pada waktu masa track seperti ini menjadi kendala juga ya. Jadi bagaimana, ini sudah musim, tapi bagaimana lagi? Ini sudah musim kan? Ada masanya lagi naik lagi, ada masanya turun dan naik. Kemudian kalau untuk daerah Gunung Tujuh ini kendala pengolahannya itu adalah cuaca. Jadi memang sebenarnya sangat dibutuhkan satu alat pengolahan yang lebih baik gitu. Seperti misalnya untuk penjemuran adanya lantai jemur yang standar sama dom. Seperti dom ya. Jadi itu kami juga masih keterbatasan fasilitas. Makanya kita tidak bisa di sini mengolahnya sampai menjadi green bean. Kita hanya bisa sampai ke HS kadar air 25% untuk supply ke Alkos Matra Kopi, dan itu lebih pasnya. Tapi kalau umpama ada fasilitas yang lebih baik, kita akan bisa membuat yang lebih baik lagi. Kalau kering sehari, memang harus kering sehari dalam dom itu, jadi tidak 2 hari, harus tutup dulu kan. Berarti di sisi lain kendalanya ini di cuaca ya. Di cuaca. Memang sih, karena khususnya di Kecamatan Gunung Tujuh ini dikepung dua gunung ya, Gunung Tujuh sama Gunung Kerinci. Jadi memang di lembah gitu. Ya, di lembah. Mau musim kemarau pun ya cuacanya kayak gini nih. Curah hujannya sangat tinggi. Dan lembab ya. Ya, lembab. Jadi memang harus bagaimana kita kalau untuk menjemur, tengok dulu situasi cuacanya. Kalau musim hujan, saya pernah langsung aja yang basah itu kirim ke Alkor. Di situ ada lengkap alatnya kan, di situ aja dijemur di sana ya. Apalagi bikin honey. Untuk bikin honey itu di pulping di sini udah kirim ke supply ke Alkor, sampai di Alkor di proses untuk selanjutnya. Berarti Bapak
di HT Arabica ini belum 100% untuk produksi ya? Produksinya belum sampai 100% tuh ya? Belum. Jadi berapa persen baru itu, cuman sampai ke penjemuran pengeringan sampai ke air 25%. Baru sampai dari ceri ke gabah ya? Ya, ke gabah. Jadi masih untuk proses selanjutnya itu masih sampai ke bubuk itu masih itu cuman UKM-nya. Usaha kecil menengah itu sampai kita ke bubuknya. Jadi semuanya dikerjakan secara manual. Sudah ada juga sebagian pakai jasa, ada jasa roasting, ada jasa dry huller. Ya. Memang itu alat-alat yang nggak murah ya. Murah. Jadi mungkin kalau misalkan disuruh ada pilihan nih, mau Pajero atau mesin roasting, pilih yang mana itu? Saya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Kalau saya mementingkan diri pribadi, sudah bagus rumah saya. Tapi kita bagaimana memberdayakan masyarakat Gunung Tujuh yang petani kopi itu untuk lebih merawat kopinya secara bagus, bisa meningkatkan harga kopi, dengan sendirinya ekonomi kerakyatan, nanti masyarakat Gunung Tujuh pada khususnya bisa terangkat. Oke. Seperti itu. Jadi jangan bilang kopi kerinci itu mahal. Kenapa? Karena dari proses saja sudah sulit ya. Bukan sulit lagi, prosesnya mahal. Dari mulai petik itu tidak sembarang petik. Jadi mulai dari petik itu memang benar-benar yang ceri merah, dan itu pun hati-hati sekali ya. Biar dikutil namanya, agak diputar sedikit, tarik, biar tangkai buahnya tidak terbawa. Kalau terbawa tangkai buahnya, pada pangkal tangkai buah itu akan tumbuh lagi bunga, itu akan berbuah lagi. Kalau lah tangkainya sudah terbawa, sudah terbetik, itu sudah tidak ada cerita lagi untuk berbuah itu. Jadi otomatis kopi kita itu cepat beranggas, beranggas ya, seperti itu. Nah, jadi itulah harus benar petik. Alasan kopi kerinci itu bukan mahal sih, tapi wajar ya, karena rata-rata untuk pemetik kopi pada pasca panen raya, bagi pemetik kopi itu rata-rata paling kuat bisa dapat satu hari itu 40-50 kg saja. Kalau petiknya sempurna, buah masak sempurna. Tapi kalau petik campur bisa dapat sampai 200-300 kg, seperti pada kopi Robusta misalnya kan, pokoknya sudah tua sudah bisa untuk asalan. Tapi kalau kopi Arabica ini betul-betul buah masak sempurna, jadi metiknya memang satu-satu. Kalau misalnya pada satu gumpal itu masak semua, ngambilnya juga satu-satu, ndak boleh itu terbawa tangkai buahnya. Kalau tangkai buahnya di situ, nanti itu akan menghasilkan bunga lagi di situ, dan akan menghasilkan buah lagi. Tapi kalau kita gitu terbawa tangkainya, tidak akan menghasilkan bunga lagi. Jadi rata-rata bagi seorang pemetik, kopi itu paling kuat 40 kilo, 50 kilo, itu sudah sangat bagus. Jadi kalau borongan sifatnya mungkin dia mendapatkan 40 kg atau 50 kg per hari, dengan harga petik itu upah petiknya Rp2.000 per kilogram, itu sudah bisa menghasilkan Rp2.000, bisa mendapatkan hasil Rp100.000. Jadi sudah standar upah nasional. Itu perbandingannya antara kopi yang petik asal untuk jangka panjang nih Pak ya, kopi asal sama petik merah aja nih, merah sempurna ini, itu perbandingannya nanti gimana tuh Pak? Dalam satu pokok itu berapa kilo tuh perbedaannya? Pada studi banding kami dengan ini tesnya, maksudnya kan, percobaan di sini itu kami ambil per 100 gram, ada yang per 50 gram, ada yang per 100 gram. Kalau per 100 gram kopi pada petik campuran itu, kalau tidak salah, pada pemetikan yang benar petik dibandingkan dengan petik petik asalan atau petik campur, itu ada, kami mencoba itu perbandingannya, kami ambil per 100 gram. Per 100 gram itu, kalau yang petik campur itu 68 biji.
68 biji. Ya, sedangkan yang petik buah sempurna itu, buah masak sempurna itu 56 biji. Jadi di sini ada selisihnya pada 100 gram. Jadi selisih antara petik campur sama buah masak sempurna itu per 100 gram itu ada 12 biji. 12 biji. Ya. 12 biji dikali 12 1 ton. biji nih. Kalau 12 biji ini kalau dia jadi kalau selisihnya yang 18 yang 12 biji tadi itu kalau ditimbang itu 18 gram. 18 gram per 1 on. 100 gram petik asal campur itu hilangnya 18 gram. 18 gram ya. Ya. Jadi artinya 100 kilo kita panen itu 18 kilo hilang. 18 kilo hilang. Jadi kalau 1 ton 180 kilo hilang. Nah, kalau produksi kopi di Kerinci itu per tahun green bean-nya itu 1000 ton. Jadi yang hilangnya 180 ton. Kalau 180 ton kali 70.000 saja itu sudah 12 sekian miliar. Kalau dijadikan Avanza, berapa unit Avanza yang hilang? Kalau dijadikan motor yang harga 12 juta itu sudah hilang 1000 unit motor untuk kayu aro per tahun. Seperti itulah pengembangan salah petik itu. Oke, Kalau jadi kita salah petik. dari petik asal itu dampaknya itu bukan hanya merugikan pengepul ya atau prosesor. Jadi memang dampaknya lebih besar merugikan ke petaninya sendiri. Ke petaninya sendiri. Yang pertama itu susutnya itu besar lumayan ya, dari Lumayan. 100 gram itu ada 18 kilogram. Jadi dan seterusnya itu untuk kelanjutan pokok kopinya sendiri kayak yang petik asal itu nanti itu bisa rusak Pak ya? Bisa cepat rusak, cepat rusak. merangas. Karena tidak bisa tangkainya itu tidak bisa memproduksi lagi karena sudah terbawa panen gitu. Ini kan menjadi suatu faktor pada tahun 2020 kemarin tuh marak petani kopi ini menebang kopinya karena track katanya kan, tapi memang sistemnya yang salah sebenarnya Pak ya. Kalau masalah harga itu sebenarnya itu masalah hukum pasar. Masalah hukum pasar. Jadi hukum pasar begini, ketika kebutuhan sedikit sedangkan kesediaan pasarnya banyak, otomatis harganya turun. Tapi ketika kesediaannya sedikit, kebutuhan pasarnya itu banyak, itu otomatis harganya naik. Itu hukum pasar. Jadi buat petani mungkin lebih jeli lagi lah ya untuk memetik kopinya, karena bukan produsennya yang akan merugi, tapi petaninya yang akan merugi besar. Jadi dalam 1 tahun itu bisa berapa unit Avanza yang hilang ya? Gara-gara 1000 unit motor yang hilang per tahun untuk daerah Kayuaro kalau salah petik. Tapi ini yang kita sosialisasikan kepada petani kopi, bagaimana benar petik ini kita terapkan supaya nilai bobot satu bobot, kualitas kuantitasnya itu bisa bagus. Jadi kalau kualitas bagus tentu permintaan luar negeri itu lebih tinggi. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 di awal-awal bulan sampai Januari 2020, jadi masih 2019 itu harga kopi cherry bisa mencapai 10.000, 11.000. Jadi sekarang angka tertinggi kayaknya di angka 6.000 rupiah per kilogram cherry-nya. Saya kira untuk faktor yang penurunan harga ini itu salah satunya adalah yang paling berpengaruh itu masalah COVID. Masalah pandemi ini masalahnya mendunia, bukan masalah nasional, masalah internasional. Jadi misalnya kita ambil contoh di Starbucks aja ada 30.000 outletnya di 20 negara. Itu rata-rata dulunya menghabiskan satu outlet itu 1 ton per hari. Jadi kalau 30.000 itu menghabiskan 30 ton kopi per hari dalam bentuk green bean ya. Jadi selama pandemi ini di mana orang-orang Eropa itu memang sudah menerapkan tertib peraturan protokolnya, tidak boleh ngumpul-ngumpul. Jadi di kafenya tidak ada lagi orang ngumpul-ngumpul, dengan sendirinya harga kopi itu
kebutuhan akan kopi itu juga menurun drastis. Tentu untuk ekspornya juga menurun. Saya kira itu yang paling membuat harga kopi jatuh. Kita harus tetap optimis sebagai petani, tidak membongkar lahan, tidak membongkar batang kopinya di kebun, masih mempertahankan. Kita tetap optimis untuk benar petik, manakalanya nanti selesai pandemi, semua kembali normal. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Jadi kebutuhan akan kopi untuk internasional, untuk ekspor juga tetap tetap stabil. Itu harapan kita. Oke, jadi memang faktor turunnya harga kopi itu memang di masa pandemi ini sangat drastis, Pak ya? Sangat drastis sekali. Itu berapa persen tuh Pak kira-kira, Pak? Sampai 50%. Sampai 50% ya? Harga kopi itu dari angka 10-11 ribu mencapai 6 ribu, sekarang hampir 50%. Itu gimana ya? Untuk petaninya sendiri itu kan kayak tahun 2020 kemarin itu marak itu yang cabut, yang tebang itu kan pohon kopinya. Itu harapan kami hal-hal yang seperti itu jangan terjadilah. Masalahnya gini, kita bukan tidak boleh menanam hortikultura, kita tetap menanam hortikultura sebagai penopang ekonomi untuk jangka pendek, dan kopi ini untuk tahunan, untuk jangka panjang. Jadi ada masanya nanti waktu hortikultura sayuran itu turun, kita ini tetap bisa mempertahankan ekonomi. Masalahnya kita sudah siap di perkebunan, dengan menanam kopi kita nilai jual daripada kopi itu bisa menopang ekonomi kita. Jadi kalau untuk sayuran kita untuk jangka pendek, untuk perkebunan kopi untuk jangka panjang. Seperti itu. Oke, jadi memang ya bertahanlah dulu di pandemi ini. Bertahan dulu di pandemi, kemudian kita harus optimis, tetap merawat tanaman, tetap panennya juga tetap harus konsisten, harus panen petik merah sempurna. Dengan demikian kualitas kita tetap terjamin. Mudah-mudahan selesai pandemi nanti kita ini akan mendapat harga yang lebih baik lagi. Itu harapan kita semua, dan juga tidak menebang kopi. Karena jangan terjadi penyesalan di kemudian hari. Nanti waktu pandemi itu selesai, terus kita sudah menebang, memporak-porandakan kebun kopi kita. Nah, waktu itu kita mau nanam lagi, harus waktu yang panjang lagi, rentang waktu yang panjang lagi untuk bisa produksi. Karena kopi ini sendiri, khususnya kopi Kerinci ya, kopi Kerinci ini memang sudah punya pasar yang tetap. Itu ada 3.000 outlet ya. Untuk itu Starbucks sendiri ya. Untuk Starbucks sendiri ada 3.000 outlet yang menghabiskan 1 ton dalam satu hari. Per outletnya. Per outletnya. Jadi itu 30.000 ton per hari. Jadi kalau kita kumpul di sini 300 ton per tahun, itu cuma menghabiskan 10 hari cuma di Starbucks. Kopi Kerinci. Jadi mereka itu ada kopi Kerinci, ada kopi Gayo Aceh, Singdikalang sampai ke Papua sana, itu dikumpul semua. Per tahunnya sekian, jadi untuk mencukupi kuota per tahunnya. Jadi seperti itu terus putarannya dari tahun ke tahun. Oke, jadi buat petani tetap optimis, karena jangan sampai menyesal kemudian hari. Karena kopi ini sudah punya pasar, sudah punya market yang tetap, seperti Starbucks, salah satu market kopi yang terkenal ya di 20 negara. Itu dalam satu hari dalam satu outletnya itu menghabiskan 1 ton kopi. Jadi sudah ibaratnya kalau untuk masa pandemi ini memang mereka diliburkan dulu untuk nongkrong dan minum kopi. Tapi setelah pandemi ini mudah-mudahan kembali normal, harga kembali normal lagi seperti semula. Itu harapan kami semua Pak ya, petani kopi. Jadi jangan tebang, karena kopi ini sendiri itu sangat bergantung sekali alam ini sangat bergantung dengan kopi itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang kayak di Kerinci ini pun
untuk penebangan hutan itu sudah mulai marak ya Pak ya. Ya. Jadi harus ada penopang. Jadi kopi ini termasuk tumbuhan yang bagus untuk menahan tanah dari bencana alam, longsor gitu. Jadi ada lagi yang perlu kita harus ketahui sebagai petani kan, kebutuhan akan kopi itu mulai dari zaman penjajahan Belanda dulu menyuruh kita nanam kopi. Itu sampai sekarang orang masih membutuhkan kopi. Sampai nanti orang masih membutuhkan kopi. Jadi tidak ada ceritanya kopi tidak dibutuhkan lagi. Itu tidak ada ceritanya. Sudah menjadi komoditi pokok ya. Sampai sekarang sampai nanti. Siap. Itu tetap dibutuhkan. Itu makanya kebutuhan semakin besar nanti ini karena pandemi, kebutuhan mungkin menurun, maka otomatis harganya turun sampai ketika petani. Nanti kalau permintaannya sudah banyak, cukup enggak kopi kita di sini untuk menutupi kuota kebutuhan Starbucks. Oke. Jadi jangan khawatir. Ada 3.000 optimis. outlet itu Starbucks, belum yang lain-lain seperti yang lokal atau yang seperti Oten Coffee. Ya. Ada banyak lah di Indonesia pun sendiri itu banyak gitu. Jadi memang tetap untuk petani tetap optimis. Jadi petik kopi sendiri itu sangat mempengaruhi Pak ya untuk harga ya. Iya, sangat mempengaruhi karena itu masalah rasa dan aroma. Itu sangat mempengaruhi. Semakin bagus kualitasnya tentu semakin bagus harganya. Jadi kita tetap konsisten, harus metik buah masak sempurna. Oke. Jadi petani ini masih bisa optimis mengupayakan harga ini melambung dengan cara itu petik merah yang sempurna. Kenapa? Karena itu bisa ibaratnya itu menaikkan harga pasar lagi, karena produsen tidak bisa ya Pak ya. Untuk produsen sendiri tidak bisa melambungkan harga kopi tanpa dukungan petani itu sendiri gitu. Oke Pak, mungkin ada pesan atau motivasi buat teman-teman yang nonton? Setidaknya kita bisa membantu mungkin pihak pemerintah pada remaja kita yang dulunya mungkin biasa minuman keras segala macam kan, sekarang bagaimana caranya kita untuk trennya minum kopi. Jadi dengan trennya minum kopi jadi bisa membantu mengurangi angka kenakalan remaja. Iya, siap. Itu yang kita tambahkan. Jadi dampak dengan adanya coffee shop, adanya kedai kopi saat ini di Kerinci maupun Indonesia itu sangat positif Pak ya. Ya, itu sangat positif. Menjadi tongkrongan positif bagi remaja yang dulunya tongkrongan di jalan, apa yang dilakukan kita tidak tahu. Kalau di sini memang terpantau gitu. Jadi memang kopi aja, karena kopi ini jauh dari negatif. Semuanya diuntungkan, mulai dari petani, diuntungkan sampai ke prosesornya, diuntungkan sampai ke pribadi peminumnya. Yang menikmati kopi itu bisa banyak manfaat sekali kopi ya, apalagi yang original, yang manual brewing. Itu dari antioksidannya bagus, tinggi, bisa menyehatkan memperlambat penuaan kulit, kemudian pencucian kadar racun yang ada dalam tubuh. Ya, itu sangat bagus untuk kesehatan. Karena Arabica ini sendiri dia terdiri dari ini ya, asam positif ya. Ya, asam itu. positif. Jadi semua diuntungkan, daripada minuman keras yang merugikan. Tapi memang terpantau di Kayu Aro maupun di Gunung Tujuh ini sendiri, itu remaja sekarang itu sudah tidak ada yang namanya nongkrong di jalan, trek-trekan. Sekarang kebanyakan sudah nongkrong di kedai kopi ya. Karena bagaimana kita trennya ngopi. Jadi kita banyak varian cara saji. Ada yang seperti yang mocha pot, yang fisik. Mereka bisa milih, bebas memilih cara trennya masing-masing. Seperti itu. Walaupun sulit ya, memperkenalkannya gitu. Memperkenalkan. Jadi itu dia tuh punya tren sendiri-sendiri. Ada yang kebangganya di V60, ada yang di mocha pot, ada yang di latte, macam-macam. Itu varian mereka sendiri yang menentukan cita rasa untuk populernya mereka sendiri, trennya mereka sendiri. Betul. Seperti itu. Jadi memang
adanya kedai kopi ini sangat berdampak positif ya. Bukan hanya dari petaninya, prosesornya, terus pengepul atau produsen, tapi dari kalangan masyarakat umum, dari kalangan remaja itu sangat berdampak positif. Itu menciptakan sebuah ruang yang positif dari kenakalan remaja yang saat ini, Pak ya. Gitu. Jadi kalau kami pantau angka-angka yang nongkrong yang tidak karuan sekarang sudah menurun drastis karena adanya tempat-tempat nongkrongan seperti warung kopi, seperti itu. Jadi selain nongkrong, kita pun mancanegara sehat gitu, karena kopi sendiri itu memang kafeinnya bagus, terus asam positifnya bagus untuk emah atau segala macam racun lah ya. Oke, mungkin cukup sekian karena sudah malam juga. Ini rumah jauh di bukit sana, Pak. Jadi menyempatkan kesini buat silaturahmi dan juga buat teman-teman bisa langsung ke kedai kopi mancanegara atau HT Arabica Coffee yang ada di Plompek, di Air Tenang namanya. RT 5 Plompek Gunung 7. RT 5. Betul, RT 5 Plompek Gunung 7. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan like jika senang, jika ini bermanfaat. Jangan lupa share juga. Baik Pak, terima kasih. Ya. Salam COVID.